Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Farul dari kelas 10 TKJ 1 yang akan mengajarkan tugas dari Bu Meli. Temanya adalah akhlak mazmumah. Pengertian akhlak mazmumah. Akhlak mazmumah adalah istilah dalam Islam yang merujuk pada perilaku atau sifat yang tidak baik, buruk, dan tercela. Akhlak azumah adalah kebaikan dari akhlak mahmudah yang merupakan perilaku atau sifat yang baik, terpuji, dan sesuai dengan nilai-nilai agama. Cara menghindari akhlak azumah. Berikut beberapa cara untuk menghindari akhlak azumah. 1. Mengenalkan dan memahami akhlak azumah. Kenali dan pahami apa saja akhlak azumah sehingga Anda dapat menghindarinya. 2. Membangun kesadaran diri. Bangun kesadaran diri untuk mengenai dan mengontrol emosi dan tindakan Anda. 3. Mengembangkan akhlak mahmudah. Kembangkan akhlak mahmudah seperti sabar, syukur, dan tolong menolong. 4. Menghindari provokasi. Hindari provokasi dan situasi yang dapat memicu akhlak azumah. 5. Mencari bimbingan. Cari bimbingan dari orang yang bijak dan berpengalaman untuk membantu Anda menghindari akhlak azumah. 7. Menghindari kebiasaan buruk. Hindarilah kebiasaan buruk seperti ghibah, hasad, dan dendam. 8. Mengembangkan kesabaran. Kembangkan kesabaran dan ketenangan dalam menghadapi situasi yang sulit. 9. Menghindari keinginan yang berlebihan. Hindarilah keinginan yang berlebihan dari dan tidak sesuai dengan nilai-nilai agama. 10. Mengembangkan rasa syukur. Kembangkan rasa syukur dan kepuasan dengan apa yang Anda miliki untuk menghindari akhlak azumah. Dengan mengikuti cara-cara di atas, Anda dapat menghindari akhlak azumah dan mengembangkan akhlak mahmudah. Berikut adalah contoh akhlak azumah. 1. Hasad. Merasa iri hati terhadap keberhasilan atau kebahagiaan orang lain, seperti merasa tidak senang ketika teman kita mendapatkan pekerjaan yang baik. Merasa iri hati ketika orang lain memiliki harta atau kekayaan yang lebih banyak. 2. Dendam. Merasa marah dan ingin membalas dendam terhadap orang lain, seperti merasa marah dan ingin membalas dendam terhadap orang lain yang telah menyakiti kita. Merasa ingin membalas dendam terhadap orang yang telah menghina kita. 3. Ghibah. Menggunjingkan atau membicarakan keburukan orang lain, seperti menggunjingkan teman kita di belakang, membicarakan keburukan orang lain di media sosial. 4. Naminah. Menyebarkan fitnah atau berita bohong tentang orang lain, seperti menyebarkan fitnah tentang teman kita, menyebarkan berita bohong tentang orang lain di media sosial. 5. Kibir. Merasa sombong dan menganggap diri sendiri lebih baik dari orang lain, seperti merasa lebih baik dari orang lain karena memiliki pendidikan atau jabatan yang lebih tinggi. Berbuat baik hanya untuk mendapatkan pujian dari orang lain. 6. Ria.
berbuat baik hanya untuk mendapatkan pujian atau pengakuan orang lain, seperti berbuat baik hanya untuk mendapatkan pujian dari orang lain. Berbuat baik hanya untuk meningkatkan reputasi ketika di masyarakat. 7. Ghadab. Marah yang berlebihan atau tidak terkendali, seperti marah yang berlebihan terhadap orang lain karena masalah kecil. Marah yang berlebihan terhadap diri karena kesalahan atau kegagalan. 8. Zalim. Berbuat tidak adil dan menzalimi orang lain, seperti berbuat tidak adil terhadap orang lain karena perbedaan pendapat atau kepentingan. Menzalimi orang lain karena kekuasaan atau otoritas yang dimiliki. Contoh-contoh di atas hanya beberapa dari banyak contoh akhlak mazmumah yang dapat kita temukan di dalam kehidupan sehari-hari. Dalam bentuk contoh di atas, saya akan menjelaskan tentang ghadab atau marah. Pengertian ghadab. Ghadab adalah istilah dalam agama Islam yang merujuk pada marah yang berlebihan dan tidak terkendali. Ghadab dapat menyebabkan seorang berbuat tidak adil, menyakiti orang lain, dan merusak hubungan dengan orang lain. Ghadab dapat diartikan sebagai marah yang berlebihan dan tidak terkendali, emosi yang tidak stabil, dan dapat menyebabkan tindakan yang tidak tepat, kehilangan kendali diri dan berbuat sesuatu yang tidak diinginkan. Ghadab dapat disebabkan oleh beberapa faktor, seperti kehilangan kesabaran, merasa tidak adil atau dizalimi, mengalami stres atau tekanan, memiliki sifat yang tidak sabar atau tidak toleran. Dalam agama Islam, ghadab dianggap sebagai salah satu sifat yang tidak baik dan perlu dihindari. Oleh karena itu, pentingnya untuk mengembangkan kesabaran, toleran, dan kendali diri untuk menghindari sikap ghadab. Contoh ghadab. Berikut beberapa contoh ghadab. Marah yang berlebihan. Anda sedang berada di jalan raya dan seseorang memotong jalur Anda merasa marah dan berteriak pada orang tersebut. Bahkan Anda memutuskan untuk membalas dendam dengan memotong jalur orang tersebut. 2. Menghancurkan barang. Anda sedang marah-marah dan frustasi karena tidak dapat menyelesaikan suatu tugas. Anda memutuskan untuk menghancurkan barang-barang di sekitar Anda, seperti melempar gelas atau menghancurkan buku. Menyakiti orang lain. Anda sedang berdiskusi dengan teman Anda tentang suatu topik yang sensitif. Anda merasa marah dan menyakiti teman Anda dengan kata-kata yang kasar. 4. Merusak hubungan. Anda sedang berada di tempat kerja dan atasan Anda minta untuk melakukan tugas yang tidak Anda sukai. Anda merasa marah dan memutuskan untuk tidak melakukan tugas tersebut. Bahkan Anda memutuskan untuk mengundurkan diri dari pekerjaan Anda. 5. Menggunakan kata-kata kasar. Anda sedang berada di tempat umum dan seseorang melakukan sesuatu yang tidak Anda sukai. Anda merasa marah-marah, menggunakan kata-kata kasar untuk mengungkapkan kemarahan Anda. Contoh-contoh di atas hanya beberapa dari banyak contoh ghadab yang dapat ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Berikut adalah contoh
Berikut adalah cara untuk menghindari sikap gadap. 1. Mengambil napas dalam-dalam. Ketika Anda merasa marah, cobalah untuk mengambil napas dalam-dalam dan perlahan-lahan. Ini dapat membantu Anda untuk tenang dan mengendalikan emosi. 2. Berpikir sebelum bertindak. Sebelum Anda bertindak, cobalah untuk berpikir tentang konsekuensi dari tindakan Anda. Apakah tindakan Anda akan menyakiti orang lain atau merusak hubungan? 3. Mencari bantuan. Jika Anda merasa bahwa Anda tidak dapat mengontrol emosi Anda, cobalah untuk mencari bantuan dari orang lain, seperti teman, keluarga, atau profesional. 4. Mengembangkan kesabaran. Kesabaran adalah kunci untuk menghindari sikap godap. Cobalah untuk mengembangkan kesabaran dengan melakukan aktivitas yang dapat membantu Anda untuk tenang, seperti meditasi atau yoga. 5. Menghindari pemicu. Cobalah untuk menghindari pemicu yang dapat membuat Anda marah, seperti situasi yang menekan atau orang yang dapat membuat Anda marah. 6. Mengembangkan empati. Cobalah untuk mengembangkan empati dengan memahami perasaan dan kebutuhan orang lain. Ini dapat membantu Anda untuk lebih sabar dan tidak marah-marah. 7. Menggunakan kata-kata yang positif. Cobalah untuk mengambil waktu untuk berpikir sebelum bertindak. Ini dapat membantu Anda untuk lebih sabar dan tidak marah. 9. Mengembangkan rasa syukur. Cobalah untuk mengembangkan rasa syukur dengan memahami apa yang Anda miliki dan apa yang Anda dapatkan. Ini dapat membantu Anda untuk lebih sabar dan tidak marah. 10. Menggunakan teknik relaksasi. Cobalah untuk menggunakan teknik relaksasi seperti meditasi atau yoga untuk membantu Anda menghindari sikap godap yang berlebih sabar. Itulah yang dapat saya jelaskan dari sikap akhlak Itulah yang dapat saya sampaikan dari sikap akhlak muhazamah dan contohnya godap. Apabila saya ada salah, saya mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.